Halo bosku, kembali lagi di channel A1 Film, tempatnya film-film terbaik. Pilihan untuk kamu yang pusing karena kerjaan. Oke, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Nail tahun 2019. Oke, tanpa basa-basi, cincong gak karuan, mari kita simak filmnya bosku. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah bengkel di pinggiran kota yang dikelola oleh sepasang suami istri. Mereka adalah Jae-gyu dan Sun Young. Bengkel mereka terlihat sepi, terutama sejak adanya proyek pembangunan perumahan yang membuat orang-orang memilih untuk mengambil jalur lain. Jae-gyu berusaha untuk protes, tapi dia malah tak sengaja terjatuh dan menimpa anak bos dari proyek tersebut. Hal itu membuat Jae-gyu diseret ke kantor polisi agar ia mendapatkan peringatan yang keras. Ketika di kantor polisi, ia mendapatkan informasi bahwa orang tuanya Sun Young akan menjual sebidang tanah yang menjadi lokasi dari bengkel miliknya. Tapi ternyata keluarga Sun Young mengatakan hal tersebut untuk menyindir Jae-gyu karena Jae-gyu tidak memiliki penghasilan yang sangat besar. Di saat ia sedang duduk santai dan menikmati sebatang rokok ketengan, tiba-tiba Yunmi, cucu dari pemilik warung, memberikan sebuah minuman kepadanya. Namun ketika dia mau meminumnya, tiba-tiba Mr. Moon, sang pemilik warung, langsung marah-marah. Dia tak habis pikir kalau Jae-gyu berani protes atas pembangunan proyek dari perumahan itu. Dia memiliki anak buah yang salah satunya adalah inspektur bernama Park. Esokan harinya terlihat Jae-gyu yang mau menjemput istrinya di rumah orang tuanya. Akan tetapi saat di depan pintu, Jae-gyu mendengar perkataan yang tidak enak dari keluarga Sun Young. Karena orang tua Sun Young sangat mengharapkan Sun Young menikah dengan orang yang sukses dan bukan kepada Jae-gyu. Tak lama Jae-gyu pun melihat sebuah mobil yang berhenti di depan bengkelnya. Ternyata ban mobil itu terkena besi-besi tajam yang berasal dari berbagai truk yang lewat di jalan itu. Kemudian Jae-gyu meminta tarif yang sangat mahal dari biasanya. Meskipun pada awalnya si pemilik mobil itu protes, namun pada akhirnya ia membayar juga kepada Jae-gyu. Kemudian Sun Young sengaja memberikan uang kepada Jae-gyu. Uang itu berasal dari ayahnya. Jelas Jae-gyu pun menolak dan ia malah memberikan penghasilan dari menambal ban tadi kepada sang istri. Sang istri sedang tertidur, Jae-gyu sengaja beranjak pergi ke jalanan seorang diri untuk menaburkan besi-besi di jalanan. Dan benar saja, pada keesokan harinya, Jae-gyu langsung tersenyum setelah terdapat sebuah mobil dari seorang komisaris suatu perusahaan. Jae-gyu yang memeriksa keadaan mobil pun langsung berkata kalau kondisi ban sudah tak layak lagi. Maka dari itu seluruhnya harus diganti demi menjaga keselamatan dari si pengemudi. Dengan uang itu, ia memberikan sebuah pertanyaan kepada sang istri. Kali ini mama mau makan apa hari ini? Scene beralih pada Jae-gyu. Ia yang sedang menunggu mobil datang di bengkelnya. Namun kali ini tidak ada satupun mobil yang datang seperti semula. Besi-besi yang ia persiapkan sebelumnya sudah hilang dari jalanan. Merasa hal ini pun akan terus terjadi, Jae-gyu pun memiliki ide untuk memodifikasi besi-besi tersebut. Ia pun menunggu momen terlebih dahulu, di mana setelah sang istri tertidur, Jae-gyu pun pergi ke jalanan lagi seorang diri untuk menabur besi-besi tersebut. Ia menatanya dengan sangat rapi, sembari berharap akan ada banyak mobil yang terkena besinya. Perbuatan Jae-gyu membuat Sun Young takut dan terkejut. Dan disinilah Jae-gyu memberitahu bahwa perbuatan itu sengaja dilakukan demi menghadapi keberadaan proyek yang membuat bengkelnya sepi pengunjung. Pada pagi harinya, Jae-gyu turut memasang papan batas kecepatan maksimal 60 km per jam untuk mengurangi kemungkinan kecelakaan ketika terdapat mobil yang mengenai besi tersebut. Tentulah di hari itu dia mendapatkan banyak pelanggan, yang dimana dalam setiap waktu ia pun mendapatkan penghasilan yang sangat luar biasa. Sehingga di suatu hari tak pernah ia sangka sebelumnya kalau salah satu pengunjung yang datang adalah si bos proyek.
Awalnya ia menolak untuk memberikan pelayanan karena ia masih sakit hati dengan keberadaan proyek tersebut. Namun sang istri mengambil kesempatan itu karena bos proyek mau membayarnya 2 kali lipat. Ketika menunggu, si bos proyek merasa prihatin dengan pendapatan Jae-gyu dari bisnis bengkelnya. Tapi rasa prihatin itu langsung dimanfaatkan oleh Jae-gyu dengan mematok harga berkali-kali lipat. Jelas si bos proyek gak terima karena ia menjanjikan 2 kali lipat pada awalnya. Mau gak mau Sun Jong harus turun tangan dan si bos proyek tidak dapat berbuat banyak. Di malam harinya, di mana ia sudah mempertajam besi-besinya, Sun Jong yang awalnya tak setuju pun kini menjadi sangat setuju. Bahkan Sun Jong juga mengusulkan akan jauh lebih baik jika besi-besi itu ditanam terlebih dahulu, agar mereka tidak perlu menaburnya setiap hari. Namun ide tersebut harus tertunda, karena mereka pun dibikin panik dengan kedatangan Inspektur Park dan istrinya. Pada keesokannya, Jae-gyu tidaklah mendapati pelanggan sama sekali, dikarenakan besi yang dipasang sudah hilang tanpa diketahui. Hal tersebut membuat ia tak pikir panjang, serta memutuskan untuk mengebor aspal di jalanan tersebut. Sejak hari itulah kehidupan mereka benar-benar berubah. Mereka mempunyai banyak uang, serta rutin mengonsumsi makanan-makanan yang sangat bergizi. Tidak lama dari itu, datanglah Mr. Mon yang merasa curiga dengan kesuksesan Jae-gyu. Ia pun sengaja mengajak Inspektur Park untuk terus memantau kegiatan Jae-gyu beserta sang istri. Sayangnya aksi pengawasan itu tidak berjalan dengan mulus, bahkan membuat Inspektur Park harus terjatuh ke dalam selokan. Dan ketika giliran Mr. Moon tiba, ia pun benar-benar memantau sepasang suami istri itu. Hingga pada suatu waktu, ia mendapati Soyung sedang memasang banyak besi di jalanan. Dari situ, Mr. Moon pun langsung menemui Soyung pada keesokan harinya. Serta ia mengatakan kalau ia sudah mengetahui perbuatannya. Tapi ia tidak tertarik untuk membocorkannya jika Sonjung bersedia untuk bertemu dengan dirinya di suatu tempat. Yang sayangnya pertemuan itu harus berakhir dengan guncangan kuat di dalam mobil nih bosku. Wow. Seusai itu semua, Shin pun beralih pada Soyung yang merasa sedih. Ia tak menyangka kalau mencari uang benar-benar terasa sepahit ini. Keesokan harinya, tiba-tiba saja terdapat sebuah mobil yang mengalami kecelakaan. Mobil itu terperosok ke sawah. Hal itu membuat Jae-gyu sadar bahwa ialah yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Bukannya ia langsung menyelamatkannya, namun ia malah mencabut semua besi yang ia tanam. Karena ia takut kebusukannya terbongkar. 모 리조트의 행정 담당으로 밝혀졌습니다. 임 과장은 조사하고 Atas keputusan tersebut, kebusukannya beserta sang istri pun tidak tercium hingga sekarang. 우리 사오로 말할 것 같으면 Akhirnya hidup mereka benar-benar berubah drastis, di mana mereka turut membeli tanah dan mobil baru serta baju-baju mewah. Hasil yang diraih itu membuat mereka tergiur untuk menanam paku lebih banyak lagi. Dan dalam beberapa bulan saja, sepasang suami istri pun memimpikan untuk pindah ke Seoul. 그래 꿈만 살았나 이 양반 그렇게 좋아? 야 카센터 사장 Sayangnya, harapan itu pun harus pupus dalam seketika. Setelah mereka mendengar kabar bahwa Yoonji mengalami kecelakaan di jalan sekitar bengkel, dan seketika itu juga Jae-gyu turut mengetahui rahasia gelap dari sang istri,
yang sengaja dibongkar oleh Mr. Moon sendiri. Sesampainya di rumah, Jae pun melihat Soo-young sedang sibuk menanam paku di jalanan. Tapi ia tak berniat untuk membantunya. Melainkan Jae langsung pulang ke rumah dan membuka lemari serta merobek semua surat tanahnya. Tindakannya itu langsung dihentikan oleh Sun-young. Dan scene pun diakhiri dengan Jae mencabut kembali besi-besi yang sudah ditanam oleh Sun-young. Dan film pun berakhir nih bosku. Oke bosku, dari film ini makna apa yang bisa kalian dapatkan setelah mendengar fakta-fakta tersebut? Ya benar sekali, film ini mengajarkan pada kita bahwa apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Jadi jika kita berbuat baik hari ini, maka kelak kebaikan pula lah yang kita dapat. Dan sebaliknya, jika kita berbuat buruk hari ini, maka kelak keburukanlah yang akan kita dapat. Jadi mari kita ambil sisi positif dari film ini ya bosku. Sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya bosku. Goodbye.